Tugas seorang barista di restoran atau kedai kopi antara lain: meracik kopi sesuai pesanan pelanggan, menyajikan kopi dan minuman lainnya, melayani pelanggan dengan ramah dan teliti, menjelaskan dan merekomendasikan menu kepada pelanggan, mengoperasikan dan merawat mesin espresso, menjaga kebersihan area kerja, meja bar, membantu mengurus inventaris. Barista perlu memiliki beberapa keterampilan, seperti pengetahuan tentang kopi, seperti jenis kopi, perbedaan rasanya, ukuran gilingan biji kopi, dan metode seduh kopi. Vietnam Drip adalah teknik menyeduh kopi dengan menggunakan pin atau penyaring kopi kerucut. Kopi Vietnam Drip yang dihasilkan memiliki aroma yang kuat dan rasa yang khas. Kopi Vietnam Drip bisa disajikan dengan susu kental manis dan es, yang disebut Cafe Suda atau kopi susu es Vietnam. Kemampuan menghias kopi yang biasa disebut sebagai latte art. Seni latte adalah cara menyiapkan kopi dengan menuangkan susu panas ke secangkir espresso dan menciptakan pola atau desain di permukaan latte. Selain itu bisa pula dengan langsung menggambar di lapisan atas busa. Seni latte sulit dibuat secara konsisten, karena dibutuhkan kondisi yang tepat antara espresso dan susu. Seorang barista harus bisa berkomunikasi dengan baik, dan juga bisa kerja sama tim, multitasking, detail dan teliti, customer service skills. Barista juga harus mahir membuat berbagai jenis kopi seperti cappuccino, latte, americano, dan berbagai varian lainnya. Setiap jenis kopi memiliki teknik dan rasio yang berbeda. Menyajikan kopi dengan estetika yang menarik adalah nilai tambah. Pelayanan pelanggan, memberikan rekomendasi yang tepat berdasarkan preferensi pelanggan adalah kunci kepuasan pelanggan. Mengelola antrian dan keluhan dengan baik juga merupakan bagian dari tugas ini. Perawatan peralatan. Kebersihan peralatan sangat penting untuk menjaga kualitas kopi dan kesehatan pelanggan. Inventaris. Memastikan ketersediaan bahan baku dan perlengkapan adalah tugas yang tidak kalah penting. Keterampilan yang dibutuhkan. Pengetahuan tentang kopi. Memahami karakteristik setiap jenis kopi akan membantu barista memberikan rekomendasi yang tepat. Kopi sipon atau vacuum pot adalah metode penyeduhan yang melibatkan proses pencampuran kopi dengan air mendidih yang naik dari tabung melalui penyedotan untuk mengekstrak dan menyaring kopi. Dalam metode kopi sipon Jepang, kopi diaduk 2 kali menggunakan spatula bambu. Pengadukan pertama dilakukan setelah air naik ke corong. Hal ini dilakukan untuk mengeluarkan gas dari partikel kopi dengan membiarkan bubuk kopi bersentuhan dengan air mendidih dan agar kopi meresap secara merata ke dalam air. Pengadukan kedua merupakan pengulangan dari pengadukan pertama, tetapi membantu memastikan pengeluaran gas secara menyeluruh dan mendorong penyaringan kopi yang tepat. Dengan pengadukan yang terampil oleh sifonis dengan spatula bambu, partikel kopi dikeluarkan gasnya secara menyeluruh dan mulai terkumpul di filter, dari partikel yang lebih berat dan lebih besar hingga yang lebih kecil. Melalui proses ini, lapisan penyaringan terbentuk secara alami pada filter oleh partikel kopi dan rasa yang tidak diinginkan disaring melalui filtrasi adsorpsi dan filtrasi kedalaman. Teknik ini, yang didasarkan pada pemahaman mendalam tentang mekanisme penyeduhan kopi sipon, menghasilkan secangkir kopi yang lezat, dan rasa seperti itu tidak dapat diperoleh hanya dengan mencampur kopi secara acak. Fungsi dari setiap alat yang digunakan oleh barista, mulai dari mesin espresso hingga grinder. Peralatan utama barista, mesin espresso adalah jantung dari setiap kedai kopi. Alat ini menghasilkan tekanan tinggi uap air panas yang diekstrak melalui bubuk kopi yang sangat halus. Tekanan tinggi ini menghasilkan cita rasa kopi yang kuat dan kaya. Grinder atau penggiling kopi berfungsi untuk menggiling biji kopi menjadi bubuk dengan tingkat kehalusan yang sesuai. Tingkat kehalusan bubuk kopi akan mempengaruhi ekstraksi rasa kopi. Portafilter adalah tempat untuk menampung bubuk kopi yang sudah digiling. Tamper digunakan untuk memadatkan bubuk kopi di dalam portafilter dengan tekanan yang merata. French press adalah alat yang sederhana namun efektif untuk menyeduh kopi. Bubuk kopi direndam dalam air panas selama beberapa menit, kemudian ditekan ke bawah dengan plunger. Pentingnya setiap alat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuatan kopi. Penggunaan alat yang tepat dan teknik kopi dengan cita rasa yang optimal. Teko Gusenek memiliki bentuk paruh yang panjang dan ramping. Bentuk ini memungkinkan barista untuk menuangkan air panas dengan presisi dan kontrol yang baik saat melakukan metode penyeduhan manual seperti pour over. Milk jug digunakan untuk memanaskan dan menguapkan susu untuk membuat minuman berbahan dasar susu seperti latte atau cappuccino.
Steamer adalah bagian dari mesin espresso yang menghasilkan uap panas untuk memanaskan dan menguapkan susu. Roasting kopi adalah proses pemanggangan biji kopi hijau untuk mengeluarkan aroma dan rasa yang terkunci di dalamnya. Proses ini sangat penting karena biji kopi hijau tidak memiliki aroma dan rasa yang khas. Berikut adalah beberapa tingkat roasting kopi. Light roast, warna, coklat terang, hampir kekuningan. Rasa, asam tinggi, manis lembut rasa madu, aroma buah-buahan apel dan bunga, cocok untuk manual brewing dengan metode over seperti Halio V60 atau Kalita Wave. Contoh 1. Kopi Arabica Gayo atau Aceh. 2. Kopi Arabica Mandailing dari Sumatera Utara cenderung ada rasa herbal, lembut dan sedikit asam, manis lembut rasa madu, aroma buah-buahan apel dan bunga. 3. Kopi Arabica Toraja dari Sulawesi Selatan ada rasa sedikit coklat, bunga dan buah beri, manis lembut rasa madu. Dark roast, warna, coklat sangat gelap, hampir hitam. Banyak minyak di permukaan biji. Rasa, asam sangat rendah, pahit dominan, aroma smoky dan sedikit terbakar. Contoh, espresso. Perbedaan tingkat roasting akan mempengaruhi rasa, tingkat keasaman, kemanisan, dan pahitnya kopi. Aroma yang dihasilkan akan berbeda-beda tergantung tingkat roasting. Kandungan kafein, semakin gelap roasting, kandungan kafeinnya cenderung lebih rendah. Penting untuk dicatat, tingkat roasting yang ideal akan berbeda-beda tergantung jenis biji kopi. Roasting yang terlalu lama dapat merusak rasa kopi dan membuatnya terasa gosong. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Mari kita bahas perbedaan dalam proses roasting kopi Arabica dan Robusta. Meskipun keduanya merupakan jenis biji kopi yang berbeda, proses roasting keduanya memiliki tujuan yang sama, untuk memunculkan cita rasa dan aroma yang terkunci di dalam biji kopi. Perbedaan utama dalam proses roasting. Meskipun tujuannya sama, ada beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan dalam proses roasting kopi Arabica dan Robusta. Profil rasa. Arabica, biji kopi Arabica cenderung memiliki profil rasa yang lebih kompleks, dengan catatan rasa buah-buahan, bunga, dan asam yang lebih tinggi. Karena profil rasa yang kompleks ini, roasting Arabica biasanya dilakukan dengan lebih hati-hati untuk menjaga keseimbangan rasa. Robusta, biji kopi Robusta memiliki rasa yang lebih kuat, pahit, dan lembut. Karena karakteristik rasanya yang lebih sederhana, roasting Robusta cenderung lebih agresif untuk memunculkan rasa yang lebih bold. Biji kopi Arabica lebih sensitif terhadap panas. Jika terlalu lama atau terlalu panas saat roasting, biji kopi Arabica bisa menjadi pahit dan kehilangan rasa aslinya. Biji kopi Robusta lebih tahan terhadap panas. Biji kopi ini bisa di-roasting lebih lama dan pada suhu yang lebih tinggi tanpa terlalu cepat gosong. Tujuan penggunaan, kopi yang akan digunakan untuk espresso membutuhkan roasting yang berbeda dengan kopi yang akan digunakan untuk filter kopi. Area bar, terutama rak gelas, perlu dicek kebersihannya setiap hari. Bersihkan debu-debu yang terlihat. Seminggu sekali, rak sebaiknya dibongkar, dibersihkan, dan ditata ulang. Barista harus teliti memeriksa kebersihan gelas yang dicuci oleh bagian dapur. Misalnya, gelas teh yang menguning di bagian bawahnya perlu diperhatikan. Jika gelas kotor atau masih menguning, minta bagian dapur untuk mencucinya ulang. Pastikan semua gelas yang disajikan ke pelanggan dalam kondisi bersih. Semua staf restoran yang membutuhkan air minum dapat memintanya kepada barista. Melayani kebutuhan minuman staf dan pelanggan merupakan salah satu tugas rutin barista. Saat jam tutup restoran, semua peralatan bar harus dicuci bersih untuk mencegah tumbuhnya jamur. Jamur yang tumbuh di gelas bisa membahayakan kesehatan.